Dua desa sudah berselisih selama 30 tahun, yaitu Desa Komadi yang dipimpin Naraparedi dan Desa Nalagudi yang dipimpin Basiredi. మొదలైన 5 రూపాయల ప్రాంతంగా మార్చేసింది. Perselisihan dimulai ketika Basiredi kalah berjudi. Dia tidak bisa membayar 5 rupiah kepada seorang warga dari Desa Komadi. Masalah muncul ketika Basiredi diolok dan dianggap tidak mau membayar. Pria itu dibunuh, lehernya dipenggal. Naraparedi tidak terima warganya dibunuh. Dia balas dendam dengan membunuh anak buah Basiredi. Upaya mediasi yang dilakukan pejabat setempat selalu gagal. Perselisihan semakin tajam ketika Basi membunuh ayah Narapa, Timaredi. Nyawa harus ditukar nyawa. Narapa balas dendam dengan membunuh balik ayah Basi. Perselisihan yang diawali dari perjudian itu menjadi peperangan antar desa. Saling membunuh selalu terjadi setiap ada kesempatan. Basiredi sendiri memiliki usaha pertambangan. Bisnisnya berjalan lancar sehingga menjadi modal utama memasuki dunia politik. Penjudi kampung itu mampu meraih kekuasaan selama 20 tahun terakhir di wilayah pemilihannya, tanpa ada yang bisa mengalahkannya. Partai oposisi meminta Naraparedi untuk masuk politik juga. Hanya dia yang bisa melawan Basi di pemilihan mendatang. Hal itu membuat permusuhan Basi dan Narapa semakin sengit. Anak Narapa, Vera Raghava Reddy, pulang dari London selama 12 tahun, menyelesaikan pendidikannya di sana. Narapa dan anak buahnya menyambut Vera dengan bahagia. Dalam perjalanan pulang, serangan terencana terjadi. Basiredi ingin membunuh semua rombongan Narapa. Vera yang bahagia bersama ayahnya setelah sekian lama tak bertemu ditembak mati oleh anak buah Basi Subadu. Puluhan orang dari desa Nalagudi menyerang dengan brutal rombongan Narapa. Vera belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba dia terkena tembakan kapak. Anak buah Narapa yang melihat itu langsung berupaya melindungi tuan rumahnya. Basiredi duduk santai di mobilnya sambil melihat pembantaian itu. Dia mengolok anak Narapa yang sangat lemah, begitu mudahnya ditaklukkan. Vera sudah terluka parah, dia akan dibunuh. Di sampingnya ayah tercinta sudah menjadi mayat, mendidih darah Vera. Rasa sakit tubuh dan hatinya membuat sarjana jebolan luar negeri itu hilang kendali. Vera tiba-tiba menjelma bagaikan malaikat pencabut nyawa. Orang yang telah menembak ayahnya, Subadu, ditebas secara dingin. Anak buah ayahnya juga kaget melihat Vera bisa bertarung. Satu persatu, musuh di depannya dibantai dengan ganas. Tak ada rasa takut, Vera benar-benar seperti dewa kematian. Dia sangat mahir berbakat membunuh. Kini Vera menargetkan Basiredi. Dengan cepat dia menancapkan sabitnya ke tenggorokan Basi. Anak Basiredi, Balaredi, yang melihat ayahnya terluka ingin balas dendam, tapi polisi sudah datang menghentikan pertempuran. Dua desa berduka, terutama Vera. Dadanya sesak melihat sang ayah yang sangat bahagia menyambut kepulangannya kini sudah terbujur kaku. Jiwa Vera terguncang, sabit di tangannya masih dipegang erat. Vera juga seperti robot bernyawa. Apalagi isak tangis keluarga dan penduduk desa semakin membuat hatinya perih, memilukan sekali. Vera harus menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin desa Komadi. Penanggung jawab politik desa Komadi, Sudarsan, berharap Vera menggantikan ayahnya dalam pemilu. Tapi dia sama sekali tidak tertarik politik.
Neneknya meminta agar Vera tidak terlibat dalam perselisihan panjang antar desa. Sudah cukup nyawa melayang karena balas dendam. నాగమణి చిన్నయ్య శివయ్య Saat itu, seorang wanita hamil Nagamani datang. Dia adalah istri Sivaya, yang saat ini masuk penjara karena terlibat pertempuran itu. Vera berjanji suaminya akan segera dibebaskan. Anehnya, Nagamani justru memohon agar suaminya tidak dibebaskan. Penjara itu jauh lebih baik saat ini. Jika suaminya bebas, tentu saja akan ikut balas dendam membunuh musuh dari desa sebelah. Tapi bagaimana jika suami saya terbunuh? Dia tidak akan bisa melihat bayi ini setelah lahir. Mohon Tuan, jangan bebaskan suami saya, ujarnya sambil menangis kesakitan. అందరూ యుద్ధంలో Neneknya kembali menasihati Vera agar tidak ada lagi balas dendam. Pahlawan sejati bukanlah orang yang memenangkan pertempuran, tetapi orang yang mampu menghentikan peperangan. కాకుండా ఆపుతాడే. Dalam hatinya, Vera kemudian pamit kepada ibunya untuk meninggalkan desa. Vera butuh suasana baru. Jika tetap di rumah, hatinya akan selalu sedih dan marah. ఆయన్ని చంపినారనే కోపం తప్ప Vera pergi ke Hyderabad. Dia bertemu dengan Nelambari, seseorang yang memiliki bengkel. Vera menceritakan kisah hidupnya. Dia memperkenalkan namanya sebagai Raghav. Ketika Vera yang kini dipanggil Raghav duduk di garasi, seorang gadis bernama Aravinda datang. Gadis cantik yang diperankan oleh Pooja Hegde itu bersembunyi dari kejaran para preman. Ceritanya, ayah Aravinda Saradi adalah pengacara. Para preman itu klien ayahnya yang sangat kecewa karena merasa hanya dimanfaatkan. ఇదిగో Raghav menyadari jika gadis itu diincar preman. Dia berhasil mengusir para preman hanya dengan gertakan. Raghav menunjukkan kekuatan yang mampu membengkokkan kunci-kunci di bengkel. Aravinda juga pergi tanpa perkenalan lebih jauh. సాయంత్రం ముంబై వెళ్ళిపోతున్నారు Selanjutnya, Raghav dan Nelambari akan pergi ke Mumbai. Tapi dalam perjalanan, Nelambari ditangkap polisi karena ditemukannya pistol di dalam tas yang dikeluarkannya. Tas itu milik Raghav. Untuk membebaskan Nelambari, Raghav mendatangi pengacara kriminal ternama, Saradi. Aravinda yang membawa kopi untuk ayahnya sangat kaget ketika melihat kembali Raghav. Kali ini ayah Aravinda siap mengeluarkan Nelambari tanpa meminta biaya. Ayahnya takut setelah mengetahui kekuatan Raghav. Namun, Nelambari akan dikeluarkan dengan syarat Raghav harus tinggal di rumahnya dan menjadi penjaga bagi keluarganya. Tentu saja, Raghav setuju karena sejak awal sebenarnya dia sudah kepincut dengan Aravinda. Sejak saat itu, Raghav dan Aravinda semakin dekat. Raghav merasa gadis itu orang yang sangat tepat mendampinginya. Apalagi Aravinda adalah mahasiswi yang sedang mempelajari tentang faksionis di desa-desa. Raghav menyembunyikan identitas aslinya, bahwa dia bagian dari pelaku peperangan antar faksi. Pertemuan dengan Aravinda mampu membawa perubahan positif bagi Raghav. Rasa sakit dan kemarahannya setelah kematian ayahnya kini mulai perlahan-lahan hilang. Penduduk desa tidak mengetahui keberadaan Raghav. Mereka melakukan pencarian ke Hyderabad. Raghav yang melihat anak buahnya berada di kota langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Anak buahnya memohon agar Raghav kembali ke desa, namun ditolak. Raghav meninggalkan desa bukan karena takut. Semua itu dilakukan agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Anak buahnya mengerti niat baik Raghav. Saat di rumah, adik Aravinda, Pratek memiliki tugas sekolah untuk membuat cerita yang akan diterbitkan majalah sekolahnya. Raghav membantu dengan menceritakan kisah hidupnya sendiri. రెండు రాజ్యాలకి Namun ceritanya disebut pada masa kerajaan dulu. Mendengar cerita itu, Aravinda memiliki pandangan. Tokoh dalam cerita seharusnya tidak hanya menyadarkan kelompoknya saja untuk berhenti berperang,
Tapi pihak musuh juga harus diberikan pengertian. Raghav mencerna ucapan Aravinda. Ternyata majalah sekolah yang menerbitkan cerita tersebut terbawa seseorang hingga dilihat oleh Basi Reddy yang masih terbaring sakit. Iya, Basi Reddy tidak mati setelah pertempuran, hanya terluka parah saja. Basi Reddy menyuruh anaknya Bala membawa orang-orang terbaik untuk membunuh anak Vera Raghav Reddy. Pencarian bisa dimulai dari penulis cerita, karena pasti dia mengenal Raghav alias Vera. Keesokan harinya, Raghav janjian bertemu Aravinda, namun dia melihat beberapa orang dari desa musuh berkeliaran di Hyderabad. Raghav menyadari tujuan mereka datang untuk mencari praktek karena kisah yang sudah ditulis. Praktek ingin diculik, tapi mereka dilumpuhkan dengan sangat mudah oleh Raghav. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan. Jika mau, Raghav bisa saja langsung membunuh mereka. Namun itu tidak dilakukannya. Nelambari tercengang melihat keganasan Raghav. Saya pergi jauh dari rumah untuk melupakan balas dendam. Tapi kalian datang jauh-jauh ke sini untuk mengingatkan saya, ujar Raghav kepada salah satu musuhnya, Oba. Oba mengungkapkan jika yang memberi perintah adalah Basi Reddy sendiri. Hal itu membuat Raghav kaget karena selama ini dia mengira Basi sudah mati. Aravinda kemudian menelpon, dia sudah menunggu lama kedatangan Raghav. Setelah Raghav tiba, dia meminta penjelasan kenapa terlambat. Raghav tentu saja tidak bisa menceritakan alasan yang sebenarnya. Hal itu membuat Aravinda sangat kecewa. Apalagi puluhan kali ditelepon, Raghav tidak mengangkat HP-nya. Aravinda marah, mereka putus sebelum jadian. Sementara di desa, Basi Reddy sangat marah sekali. Orang kirimannya tidak bisa dihubungi. Basi memutuskan untuk turun tangan mencari Raghav. Musuhnya harus dibunuh hari itu juga. Anaknya, Bala Reddy melarang karena ayahnya masih belum pulih. Bala berjanji akan mencari dan membunuh Raghav. Pratek berhasil diculik oleh Bala. Aravinda meminta bantuan Raghav melalui sambungan telepon, tapi Aravinda juga diculik oleh anak buahnya. Padahal saat itu, Raghav sedang menemui Krishna Reddy, penanggung jawab politik desa Nalagudi. Raghav meminta agar difasilitasi pertemuan dengan musuhnya untuk membicarakan perdamaian. Itu adalah saran Aravinda. Para penjahat menyadari Aravinda sedang melakukan sambungan telepon dengan seseorang. Di depan Krishna Reddy, Raghav mengancam para penculik itu. Silakan sakiti gadis itu kalau berani. Saya akan menyiksa kalian, ucap Raghav. Supir yang membawa mobil, Marapa tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia ketakutan mendengar ancaman Vera Raghav. Ancaman itu bagikan suara kematian. Aravinda akhirnya dilepas. Aravinda kemudian memberikan teleponnya kepada Bala Reddy yang membawa Pratek. Ancaman lebih mengerikan diucapkan Vera Raghav. Bala Reddy, bunuh anak itu jika kamu mau, tapi saya akan memenggal kepala kamu sebelum sampai di desa. Oh iya, Bengaluru lebih dekat dari sini. Saya akan membunuh anak kamu dulu yang sedang belajar di sana. Jika kamu tidak mau itu terjadi, lepaskan anak itu dan pergi. Ancamnya membuat hati siapapun merinding. Suara Vera Raghav membuat bulu kuduk Bala Reddy berdiri. Akhirnya Pratek dan Aravinda dilepas. Penanggung jawab politik desa Nalagudi, Krishna Reddy juga melihat ada peluang untuk mendamaikan desa Komandi dan Nalagudi.
Mediasi perdana akan segera dilakukan. Setiba di rumah bersama Aravinda dan Pratek, Raghavha diminta pergi karena ayah Aravinda merasa keberadaan Raghavha membawa bahaya. Sebelum pergi, Raghavha mengungkapkan cintanya kepada Aravinda. Namun tidak direspon karena masih kesal, apalagi Raghavha tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokannya, Aravinda pergi ke tempat Nelambari mencari Raghavha. Tapi pria itu sudah tidak ada. Dari Nelambari, Aravinda mengetahui siapa sebenarnya Raghavha, orang penting yang merupakan bagian dari faksionis. Mereka kemudian pergi ke tempat asal Raghavha. Dari cerita warga, Aravinda benar-benar memahami apa yang dialami Vera Raghavha Reddy. Bagaimana awalnya pertumpahan darah terjadi, hingga Vera Raghavha menghilang dari desa dan pergi ke Hyderabad. Di tempat lain, pertemuan perdamaian antara Raghavha dengan Balareddy sedang terjadi. Ternyata Balareddy tidak mau berdamai, dia datang untuk membunuh Raghavha. Akan tetapi Raghavha dengan sangat mudah melumpuhkan Balareddy. Anak buahnya juga dibabat habis. Vera Raghavha benar-benar menunjukkan pria sejati. Raghavha bisa saja membunuh Balareddy saat itu yang sudah tidak berdaya. Tapi yang diinginkan adalah perdamaian. Bahkan Raghavha meminta maaf atas apa yang terjadi 30 tahun terakhir ini. Untuk mendapatkan kedamaian, Raghavha siap melakukan apapun. Jabatan politik yang diperebutkan akan diserahkan, baik itu posisi MLA maupun menteri. Tapi jika perdamaian ditolak, saya akan membunuh kalian semua. Ancam Raghavha membuat Bala hanya tertunduk malu. Aravinda dan Nelambari akan pergi ke rumah Raghavha, tapi dalam perjalanan mobilnya mogok. Seseorang wanita menawarkannya untuk istirahat di rumah. Ternyata wanita itu adalah istri Basireddy. Papam. Iya, mereka justru tinggal di rumah musuhnya. Malam harinya, Subadu meledek Marapa dengan ucapan pengecut karena ketakutan mendengar suara Vera Raghavha. Marapa tidak tahan dan memukul kepala Subadu. Marapa kemudian mendatangi Basireddy dan mengatakan yang sebenarnya terjadi ketika di Hyderabad, termasuk Balareddy yang melepaskan calon istri Vera Raghavha. Kemudian hari ini sudah bertemu. Raghavha membicarakan perdamaian. Basireddy murka mendengar semua itu. Anaknya sendiri langsung ditusuk hingga mati. Basireddy benar-benar dibutakan oleh rasa dendam. Istrinya yang menangis melihat anak kandungnya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Saat itu juga, Aravinda dan Nelambari dilihat oleh Murapa. Keduanya langsung ditawan. Sementara Basireddy menyebar berita bahwa yang membunuh anaknya adalah Vera Raghavha Reddy, penduduk desa Nalagudi yang terprovokasi menyerang dan membakar desa Komadi. Perdamaian yang diupayakan Raghavha hancur sudah. Basireddy kemudian menemui Raghavha di tempat awal mula terjadinya perselisihan. Dia membuat anak buahnya bersama Aravinda dan Nelambari. Basi sama sekali tidak takut jika dirinya akan mati. Orang Nalagudi pasti akan balas dendam. Pertumpahan darah ingin tetap diwariskan. Tiba-tiba Basireddy mengambil pisau lalu mengiris pergelangan tangan Avarinda dan menusuk Nelambari. Jika ingin menyelamatkan mereka, maka bunuhlah kami terlebih dahulu, tantangnya. Raghavha dalam polisi dilematis. Membunuh Basireddy sangat mudah, tapi tidak akan ada lagi perdamaian masalahnya. Basireddy kemudian menyerang Raghavha. Raghavha terus saja menghindar. Raghavha hanya ingin desa damai.
anak-anak bisa tumbuh dengan baik, termasuk anak Subadu. Bukan justru sibuk belajar membuat bom yang bisa saja membunuh dirinya sendiri. బాంబు చుట్టాలని జైలుకెళ్ళ Mendengar kata-kata Raghava, Subadu mulai sadar. Dia telah menembak ayah Raghava, tapi Raghava tidak menyimpan dendam. Padahal jika mau, Raghava dengan mudah membunuhnya. Marapa yang hadir di tempat itu juga terbuka hatinya. Sebelum pergi, Subadu memberikan sabit kepada Raghava untuk membunuh Basiredi untuk mendapatkan kedamaian. Marapa dan Subadu kemudian membantu Aravinda serta Nelambari ke rumah sakit. నువ్వు మాట్లాడితే మారటం నేను Dengan cepat, Raghava menancapkan sabit ke perut Basiredi. Lalu membakarnya sehingga tubuh pria jahat menjengkelkan itu tidak akan pernah ditemukan warga. Untuk benar-benar menciptakan perdamaian, Raghava mendatangi istri Basiredi yang patah hati. Keduanya kemudian menghentikan pertempuran kedua desa yang disulut atas kematian Balaredi. Suami saya yang membunuh anak saya, lalu kabur, ucapnya menghentikan pertikaian. Istri Basiredi juga dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Raghava pasang badan agar istri musuhnya itu menjadi MLA baru. లేదో ఎవడనున్నాడా యునానిమస్ Kedua desa yang sudah berselisih selama puluhan tahun akhirnya bisa hidup damai. Dan film pun selesai. Bye-bye.